Karena gini, umumnya orang itu kalau ambil KPR, mereka ada keyakinan atau bisa proyeksikan nanti tuh mungkin karirnya entah naik atau usahanya mungkin penghasilan lebih banyak lagi. Makanya mereka ambil KPR berani. Kalau aku sih selalu sarankan klien yang nanya-nanya mengenai KPR, pastikan kedepannya memang penghasilan kita akan naik, entah dari manapun sumbernya ya. Karena kan kita nggak tahu ya, itu tadi ya floating itu bagaimana kondisinya, belum biaya yang lain-lainnya. Jadi pastikan kita punya proyeksi ke depan kalau penghasilan kita akan naik terus secara bertahap gitu ya, pelan-pelan, tentunya nggak bisa langsung banyak juga kan. Jadi yang wajar lah, proyeksi yang wajar, setahun bisa naik 10% itu sudah baik untuk mengatasi tadi kemungkinan kenaikan-kenaikan karena bunga yang floating tadi. Hai, aku Olivia Louis, founder Ibu Kaya, kanal personal finance yang bertujuan membantu para ibu-ibu mencapai kekayaan versi mereka sendiri. Selamat datang di podcast kali ini, di mana hari ini aku mengundang salah satu narasumber yaitu Mbak Lolita, seorang certified financial planner dan juga sering membagikan edukasi baik itu di sebuah media, di TV, terus juga di sosial media. Beliau juga teman aku. Jadi hari ini kita mau membahas terkait dengan tema KPR versus sewa. Langsung aja kita undang Mbak Lolita. Halo, Mbak Lolita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu makasih ya. Udah diundang ke sini. Aku yang makasih Mbak Lolita udah mau mampir jauh-jauh studionya. Dengan senang hati. Jadi hari ini kita mau bahas tema yang sering banget jadi perdebatan ya Mbak Lolita. Ibaratnya tuh ini kayak diskusi tanpa akhir. Kalau kita bahas di sosial media juga, wah banyak tuh yang Mbak punya perspektif masing-masing. Jadi debat ya. Betul. Nah sebelum itu tapi aku mau dong diceritain dulu nih terkait dengan Mbak Lolita sekarang sibuknya apa aja sih gitu. Oke. Aku perencana keuangan. Seringnya adalah lebih ke edukasi ya. Jadi mengajar di seminar, talk show, training di perusahaan. Kemudian juga ada kesibukan lain dengan rekan-rekan sesama perencana keuangan ya, ada proyek-proyek yang sedang dikerjakan ke depannya. Dan juga mengisi acara-acara seperti podcast maupun event-event seperti event untuk brand ya, atau juga untuk di media, baik media tertulis maupun TV. Seru banget ya. Seru banget. Tapi kayaknya memang Mbak Lolita passion ya di industri ini. Betul. Semakin lama semakin cinta sih ya. Iya. Sama banget. Oke, nah kalau Mbak Lolita sendiri nih, Mbak Lolita tuh sekarang punya rumah atau masih sewa rumah? Punya rumah. Punya rumah, oke. Yes. Tapi nanti tetap pasti sharingnya berdasarkan data-data ya. Apakah Betul. benar punya rumah itu adalah masih relevan untuk saat ini atau sewa rumah dulu seperti apa? Jadi kita kupas secara mendalam. Nah Mbak Lolita, aku lihat ya. Generasi kita, generasi milenial itu kan dibilangnya makin kesini tuh makin sulit punya rumah. Mbak Lolita setuju nggak sih dengan hal ini? Setuju. Dan kalaupun sih. setuju, kenapa alasannya? Setuju. Pertama, harga rumah, terutama di lokasi-lokasi yang cukup strategis yang memang menjadi incaran generasi sekarang ya. Oke. Itu nilainya memang naiknya lumayan banyak, terutama untuk rumah baru. Kemudian sisi lain lagi penghasilan. Nah, kenaikan penghasilan itu semakin lama sepertinya sudah kurang terasa lagi kalau dibandingkan dengan inflasi gitu. Jadi inflasi mungkin naiknya di luar sana 15%, sedangkan penghasilan mungkin nggak nyampe 10%. Jadi kejar-kejaran terus. Apalagi kalau untuk nabung rumah gitu. Yang tadi ya harga rumah yang lokasinya baik itu biasanya nilainya naik lebih dari 6% per tahun, sedangkan penghasilan nggak sampai segitu. Oke. Jadi antara penghasilan dan antara harga rumah sendiri udah nggak sejalan. Iya. Ya, Bahkan itu satu. Kedua, banyak pengeluaran lain yang juga tidak kalah penting, yang inflasinya juga cukup tinggi. Jadi mau nggak mau kita harus cari prioritas mana nih yang harus kita ambil duluan gitu. Misalnya pendidikan anak, itu bisa sampai 20% per tahun. Kemudian biaya medis 13-14% per tahun. Belum mikirin dana pensiun kan? Iya. Kan kita nggak mau nih jadi sandwich generation lagi nanti ke depannya terus-terusan, anak kita juga jadi sandwich generation juga, pastikan kita nggak mau. Nah untuk memutus itu kan butuh dana pensiun yang cukup besar. Nah yang mana dulu yang harus dimulai nih, apa yang harus dikorbankan, itu yang kemudian akhirnya banyak
generasi sekarang yang melihat wah rumah ini bukan opsi lagi gitu. Oke, jadi kalau kita ngomongin sebenarnya di Indonesia itu hampir mirip sama di Amerika gitu ya. Ibaratnya American Dreams itu kan kepemilikan rumah itu diutamakan. Betul. Termasuk sebenarnya di Indonesia. Mbak Loli juga ngeliatnya kayak gitu nggak sih? Kadang masih ada doktrin kayak kalau kamu mau dikatakan mapan, kamu harus punya rumah dulu. Gitu. Ya, dan sometimes ada beberapa keluarga-keluarga muda bahkan yang mereka dituntut sama mertuanya atau sama orang tuanya untuk kayak paksain deh beli rumah dulu meskipun KPR-nya tuh tenor panjang gitu kan. Kalau menurut Mbak Lolita seperti apa? Ya setuju banget tuh. Bahkan ada yang meminta anak atau mertuanya udah ambil utang lebih baik daripada nggak punya rumah sama sekali kan. Yang penting yang penting punya. Mau gimana caranya harus punya gitu. Memang rumah, kendaraan itu adalah semacam status yang menyatakan sepertinya kita sudah berhasil gitu. Dan orang tua tuh ingin anak-anaknya kelihatan seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga ya. Tapi di satu sisi lagi kondisi sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu zaman orang tua dulu kan orang tuaku kan baby boomers. Nah baby boomers itu mengalami masa di mana bukan hanya penduduknya yang boomer yang nge-boom ya jadi banyak, tapi juga harga properti juga naiknya lumayan. Jadi waktu mereka beli dulu, saya ingat banget nih, orang tuaku dulu tuh beli tanah semeter paling cuma 50.000 gitu ya. Itu waktu aku masih kecil nih, masih TK SD, itu sekitar ya 40 tahun yang lalu ya. Tapi waktu dijual kira-kira 5-10 tahun yang lalu tuh sudah naiknya berlipat-lipat. Yang tadinya 50.000 per meter itu sudah 2 juta, 3 juta gitu. Jadi mereka mengalami masa di mana harga properti ya, tanah, rumah, apapun itu tuh naik melonjaknya tuh percepatannya cukup cepat. Makanya mereka melihat bahwa ini adalah satu bentuk investasi ya, maupun itu ditempati atau tidak, yang sangat menguntungkan. Jadinya ke anak-anaknya juga, ayo dong kalian kayak kita juga nih, biar nanti hidupnya enak nih, tua udah bisa tinggal menikmati properti yang ada ya, entah disewakan atau dijual. Nah kondisinya sekarang nggak kayak itu. Proporsi antara penghasilan dan harga proporsi penghasilan dan harga properti sendiri itu udah terlalu jauh lah, udah nggak kejar untuk penghasilan yang sekarang ya first jobber pastinya. Oke, jadi ini mempengaruhi. Jadi ketika kita lahir atau misalnya kita mencapai misalnya kemandirian finansial itu di tahun berapa sampai tahun berapa, ketika itu eranya apa, itu bisa mempengaruhi keputusan finansial kita. Betul atau sekali. Keyakinan yang kita ajarkan ke keturunan kita gitu ya. Ini benar sih, aku juga pernah baca soalnya Mbak Lolita tentang hal ini di bukunya Morgan Housel, Psychology of Money. Dia bilang kan di Amerika kan waktu tahun misalnya tahun 1926 itu kan terjadi market crash ya. Mungkin orang-orang yang lahir pada saat itu akan mewariskan keyakinan kepada keturunannya bahwa market saham itu judi atau scam atau apapun itu karena ada rasa sakit. Tapi ketika orang tua mereka mengalami kesuksesan dari misalnya investasi saham, pasti dia akan mewariskan hal itu juga ke anak-anaknya, termasuk juga properti tadi gitu ya. Karena dari pengalaman hidup mereka sudah menikmati. Iya. Oke, nah memang nih kalau kayak gini jadinya kan ada doktrin-doktrin seperti gak apa-apa KPR nih, tenornya panjang. Walaupun misalnya kita tahu makin panjang tenornya bunganya kan pasti makin gede kan Mbak Lolita. Total bunganya ya, bukan maksudnya percentage bunganya. Total bunganya bisa sampai kalau di atas 10 tahun tuh bisa 100% dari harga rumahnya, bahkan kalau 30 tahun gitu bisa 200%. Mungkin mereka merasa kayak oh ya nggak apa-apa, nanti juga 30 tahun lagi harga rumah saya kan naik gitu. Sebenarnya punya mindset seperti ini benar atau enggak sih Mbak Lolita? Dibilang salah juga enggak sebenarnya. Jadi ini di sini Olive nanya kalau kita KPR jangka panjang tapi nanti punya asetnya itu masih bagus nggak sih keputusannya begitu kan ya? Nah coba kita simulasi dulu nih ya, boleh ya simulasi ya. Misalnya kita ada inceran nih rumah seharga mungkin 500 juta ya. DP-nya 20%, 100 juta berarti kan, ini biar gampang aja hitungnya. Nah cicilannya tuh kalau kita tenornya 20 tahun kan wajar ya 20 tahun ya, sekitar 3,8 per bulan cicilannya. Nah itu kalau dijumlah semua total kita bayar per bulan 3,8 juta selama 20 tahun. Nah akhirnya nanti nilai yang kita bayarkan adalah 1 miliar 12 juta. Oke, kali jadi dua kali ya dari harga rumahnya. 2 kali lebih. 2 kali lebih dikit. Plus ada biaya-biaya dong pastinya ya. Itu ya. Nah kemudian nanti kalau kita sudah jalani nih 20 tahun lunas. Selama 20 tahun tidak cuma biaya-biaya
pengalihan nama segala macam, ada PBB, ada pemeliharaan rumah, iuran-iuran kita menempati rumah itu pastinya juga jadi salah satu biaya. Ya, di luar yang kenaikan 2 kali tadi. Tapi kan kita punya rumahnya. Ya gitu ya intinya ya. Sebenarnya itu juga adalah satu pilihan yang baik kalau kita memang sampai nanti kita pensiun sampai tua memang ingin tinggal di rumah itu. Ya. Itu satu. Nah, tapi banyak orang yang ternyata nih banyak kejadian dan ini juga berdasarkan survei juga sih. Saya lupa bacanya di mana, aku lupa ya. Setelah kita tinggal di satu wilayah selama 7-8 tahun itu pasti akan ada lah beberapa masalah di tempat kita tinggal. Mungkin karena sudah makin padat ya. Atau mungkin karena anak-anak atau keluarga itu terus bertumbuh, terus mungkin lokasi sekolahnya berubah-ubah tempat. Ya, jadinya akan kesulitan untuk mencapai tempat yang dia tuju. Ya, contohnya kayak aku sendiri ya. Sempat tadi cerita kita kan. Aku tinggal di Jakarta Timur. Tadinya masih nyaman-nyaman aja, tapi setelah anak-anak besar, kegiatannya banyak di selatan, mulai nih agak struggle kalau kemana-mana harus memecahkan kemacetan gitu kan ya. Nah itu adalah salah satu yang harus dipertimbangkan juga. Kalau kita ingin tinggal di satu tempat dalam jangka waktu panjang, harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena kalau kita berubah pikiran, tidak semudah kalau kita sewa ya tinggal pindah. Jual rumah itu kan susah. Kesannya tuh sekarang tuh rumah banyak, beli itu banyak pilihan, tapi yang jual sendiri ya jual second terutama itu susah banget. Bisa butuh waktu sampai dengan 1 tahun lah untuk jual sebuah rumah second. Kurang liquid lah ya. Kurang liquid, kecuali kalau mungkin dijualnya BU banget. Betul, di diskon gitu ya, mungkin masih bisa. Jadi konsekuensinya seperti itu sih kalau kita nyimpan dalam jangka panjang. Nah terus ada juga kan yang berpikir kan nanti bisa buat anak gitu ya. Banyak yang kayak gitu karena gini, ya udah nggak apa-apa toh ngurang-ngurangin beban anak. Misalnya kalau sekarang saya beli misalnya nyicil 20-30 tahun toh nanti misalnya kalau saya udah nggak ada cicilan misalnya udah beres, jadi anak-anak nggak perlu mikirin lagi mereka mau tinggal di mana, udah ada nih rumahnya. Iya betul. Nah itu dengan asumsi anak-anak memang mau tinggal di situ. Yang sering kejadian adalah banyak anak yang nggak mau tinggal di rumah orang tuanya dengan banyak alasan ya, entah lokasi, entah ini rumahnya udah nggak sesuai selera kita lagi. Mereka mungkin ini yang minimalis, orang tuanya mungkin tradisional rumahnya. Nah banyaklah alasan yang mungkin bisa terjadi. Nah itu satu. Kedua, anak tidak siap untuk menerima warisan dalam arti mereka tidak siap secara finansial. Karena kalau kita punya rumah ya ada biaya-biaya kan, pajak, iuran-iuran, pengambil alihan, terus biaya pemeliharaan itu biasanya cukup besar, apalagi pembayaran notaris lagi. Betul. Rumah sudah tua lain lagi kan, pasti banyak masalah. Renovasi kan tidak murah ya. Kalau renovasi kecil-kecil cuma ngecat aja bisa habis 20-30 juta. Apalagi yang namanya atap rusak segala macam itu pipa tuh bisa ratusan juta sendiri. Nah, apa anak mampu secara finansial untuk mengatasi itu? Ujung-ujungnya orang tua tidak meninggalkan harta atau aset, tapi lebih banyak meninggalkan beban. Liabilitas itu sendiri ya, karena butuh pengeluaran. Makanya kalau misalnya aku kan suka liatin akun-akun yang jual-jual rumah itu kan, terutama rumah-rumah di Jakarta Selatan. Itu yang rumahnya tuh misalnya harga puluhan miliar, ratusan miliar itu banyak dijual ya. Mungkin kan karena anaknya juga pusing ya kalau misalnya mereka dapat warisan gitu, belum bayar pajak tahunannya, belum balik namanya, belum bayar notaris dan lain-lain, maintenance-nya punya rumah segede gitu. Betul, kan mahal. Zaman sekarang kayaknya mereka akan lebih berpikir mendingan uangnya kalau dijual masukin saham atau kripto atau apapun itu ya kan, rumah yang biasa-biasa aja gitu. Benar. Oke, nah ini sebenarnya aku jadi juga mau cerita Mbak Loli, kalau aku sekarang tuh kondisinya masih sewa. Gitu. Jadi ini perspektif aja ya, bukan berarti sahabat Ibu Kaya tuh harus mengikuti apa yang aku lakukan gitu. Modern financial itu adalah lebih memilih untuk punya passive income, misalnya dengan nominal tertentu tinggal bisa dimanapun. Ibaratnya karena punya passive income jadi bisa sewa dimanapun. Jujur kalau aku sama suami alirannya seperti itu. Jadi kalau aku lebih prefer untuk gedein aset gitu ya, portofolio investasi portofolio investasi ke bisnis, terus juga ke saham dan lain-lain supaya bisa dapat passive income tertentu. Jadi ibaratnya kalaupun kita nggak kerja, kita nggak usah pusing, dan sementara memang belum milih untuk beli rumah. Tapi bukan berarti nggak mau beli rumah ya. Belum milih
belum prioritas untuk beli rumah. Kenapa? Pertama, harga rumah yang kita pengenin tuh harganya mahal. Mungkin kalau kita misalnya beli di daerah tertentu dengan ukuran tertentu, kita bisa aja beli gitu kan. Yang kedua, kita nggak mau KPR terlalu lama Mbak Loli, karena buat kita total bunganya itu terlalu mahal gitu. Betul. Apalagi zaman sekarang harga rumah itu belum tentu naik di wilayah tertentu ya. Gitu. Jadi kita berpikir untuk maksimum tuh kalaupun mau KPR tuh 5 tahun dengan DP yang gede gitu. Jadi kan nabung DP-nya harus lebih banyak. Betul, setuju. Yang ketiga adalah yaitu tadi, karena kita nggak tahu anak-anak tuh nanti mau kuliahnya di mana gitu. Karena masih kecil-kecil ya. Betul. Kalau sekarang itu kenapa kita sewa? Dulu aku sebenarnya ada rumah Mbak Loli, ukurannya 6x15. Terus KPR juga. Terus kita jual sejak mama mertuaku tuh meninggal tahun 2000 berapa tuh? 22. Jadi kan mamaku meninggal duluan 2021, 2022 meninggal. Jadi sisa papa mertuaku. Papa mertuaku ada apartemen, dia punya. Cuma kan karena sudah tua, jadi kita berdua ngobrol, nggak mungkin nih kayaknya kalau papa nih tinggal sendiri gitu. Karena udah sakit-sakitan kan. Akhirnya ya udah kalau kita mau ajak tinggal di rumah kita yang lama nggak ada kamar di bawah. Ukurannya kecil. Semua kamar di atas. Betul, ya modern ya zaman sekarang. Jadi akhirnya kita ya udah jual aja dan kita sewa. Sekarang tuh rumahnya ukurannya lebih gede. Nah, masalah hitung-hitungan ini nanti kita akan bahas terkait dengan Mbak Loli dulu menjelaskan tentang sewa. Tapi pada intinya adalah kalau sekarang kita mungkin lebih butuh rumah yang ukurannya besar, tapi ketika anak-anak nanti dewasa belum tentu kita membutuhkan rumah sebesar saat ini. Itu setuju. Ya, apalagi kalau mereka di luar kan. Aku menarik banget tadi cerita Olive tentang KPR tadi ya. Nah, ini pengalaman ya, cerita pengalaman gue gantian ya, boleh ya? Boleh dong. Jadi aku sekarang kan tinggal di satu rumah yang sudah ditinggalin sekitar 14 tahun. 14 tahun. Jadi aku baru punya rumah pada saat aku umur 35. Oke, itu menikah berapa lama? Setelah menikah 10 tahun. Wow, oke. Karena memang picky banget. Yes. Aku tuh picky banget. Suamiku sih nggak terlalu, tapi aku nggak ada aja aku ketemukan kekurangannya gitu. Sampai kemudian ketemu satu rumah ini yang wah kayaknya ini jodoh nih. Jodoh. Oke, jodoh. Terus tadinya udah mau diambil orang, udah di DP sama dia batal. Wah ini bener, berarti emang harus di sini. Ya udah, singkat cerita, kita udah ngumpulin DP sebanyak-banyaknya ya. Tapi bukan DP sih, sebenarnya maunya cash. Tapi ternyata harga rumah itu di atas budget kita. Akhirnya selisihnya yang mungkin hanya sekitar 20% dari harga total itu akhirnya terpaksa KPR. KPR-nya ambil 4 tahun, itu yang tenor paling pendek yang ditaruhkan bank tersebut lah. Tapi 3 tahun pertama flat ya, 1 tahun terakhir floating. Cuma aku minta yang flat, cuma ya jadi tinggi kan, karena ya aku takut aja gitu dengan kondisi ekonomi masih nggak jelas kan. Tapi selama 4 tahun tersebut ya, aku tersisa sekali Olive. dengan gaji waktu itu masih mungkin belum ya cukup sih untuk bayar KPR, tapi sisanya nggak banyak gitu. Jadi sangat nggak leluasa untuk ngeluarin apapun, untuk beli apapun semua serba nahan selama 4 tahun. Jadi itu berasa banget tersiksanya karena nggak lunas. Belum lunas ya. Begitu lunas, wah kayak bebas gitu, bebas plong ya hatinya. Plong banget. Jadi itu bener-bener ngerayain 3 hari 3 malam lah ya. Sehari makan-makan, besoknya jalan-jalan gitu karena wah nggak ada KPR lagi gitu. Seneng banget. Ini menarik, aku mau nanya, kenapa Mbak Loli sama suami juga maksudnya milih untuk tenor 4 tahun, walaupun tadi kan sisanya 20% ya, yang ambil maksudnya platform kreditnya gitu. Tapi kan mungkin ada orang akan berpikir, panjangin aja, kan cicilannya jadi lebih ringan berasanya. Jadi biar lebih ada nafas gitu tiap bulan, misalnya masih tetap pergi rekreasi dan lain-lain. Tapi kenapa Mbak Loli dan suami tetap, yaudah deh nggak apa-apa, mending mepet-mepet tapi cepat selesai? Ya, karena kita tahu bakal ada kebutuhan yang lain. Karena waktu itu anak-anak kan masih kecil-kecil. Nah, nanti kalau anak-anak sudah sekolah lebih tinggi, SMA, hitung-hitung SMA, kuliah tuh udah mulai butuh lebih banyak lagi kan. Itu jatuhnya itu kira-kira kurang dari 10 tahun lagi. Jadi kita udah mikir harus ada spare nih buat nabung setelah lunas sampai dengan mereka butuh dana itu gitu. Berarti makanya kita percepat. Harus ada skala prioritas tadi ya? Betul, kalau pendidikan anak kan nggak bisa ditunda. Iya benar. Kalau waktu itu suruh milih dana pendidikan anak apa uang untuk beli rumah, saya lebih milih pendidikan anak dulu. Makanya kita press banget ngusahain biar 4 tahun semuanya udah beres rumahnya, biar abis itu kita bisa fokus untuk dana pendidikan anak. Jadi sebenarnya untuk sahabat Ibu Kaya juga kalau sekarang masih nabung, baru nikahnya 3 tahun 4 tahun,
nggak usah berkecil hati. Mbak Lolita juga baru 10 tahun menikah kan. Nggak apa-apa kok. Jadi nggak usah paksakan punya rumah, karena gini, rumah itu nggak seperti kita beli baju gitu. Iya. Nggak suka besok bisa ganti. Nggak semudah itu. Jadi bener-bener harus suka banget lah. Rumah kan jodoh-jodoh sama kayak kita pilih pasangan. Jadi nggak bisa asal-asalan, karena nanti kalau memang kita awal-awal tuh kompromi dengan satu kekurangan, besok-besoknya akan banyak kok kekurangan lain dari rumah itu gitu. Iya. Jadi kita jangan kompromi sama kekurangan. Kalau kita beli rumah tuh memang benar-benar harus yang ideal yang kita mau. Oke, menarik nih. Itu tadi kita udah kupas terkait KPR gitu ya. Kalau misalnya tenornya panjang juga pembayaran bunganya bisa sekian-sekian. Sekarang gimana sama sewa? Yang dimana banyak orang berpikir, tapi kalau sewa tuh sayang duitnya Mbak Loli gitu kan, nggak jadi apa-apa, nggak jadi aset. Kita kayak memperkaya si pemilik rumahnya. Itu gimana? Ya memang ini kan ada plus minus jadinya. Plus minus memang. Kita nggak, makanya di sini kita bicara ini bukan berarti kita akan mendukung salah satu, kan, betul ya Liv ya. Tapi kita ngasih perspektif bahwa kedua hal ini tuh ada plusnya, ada minusnya yang harus kita pertimbangkan. Nah, kalau tadi bicara tentang sewa menyewa, sebenarnya di Indonesia itu beda sama di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kan porsi harga sewa dibandingkan harga properti itu cukup tinggi. Jadi menyewakan rumah tuh memang menguntungkan si pemilik. Yieldnya tinggi ya. Iya, yieldnya tinggi. Di sini cuma 6-9%. 9% itu jarang lah. Jarang loh. Rata-rata 6% aja. Itu satu. Kedua, oversupply. Sekarang kan properti itu bubbling banget ya, oversupply. Jadi penyewa punya banyak opsi. Sebenarnya pemilik itu adalah yang posisinya ada di bawah. Sedangkan penyewa tuh di atas. Karena apa? Pemilik rumah itu inginnya kan rumah cepat ada yang menghuni. Karena kalau kosong jadi gampang maintenance rusak ya. Nah, sedangkan si penyewa dia punya banyak opsi, bisa mana aja. Kalau dia ke rumah kita cek ternyata cocok, terus nawar kita nggak mau turun, ya udah mereka tinggal cari lagi yang lain yang mau turun lagi harganya gitu. Kemudian di sisi kita sendiri mungkin agak lemahnya adalah kalau di Indonesia itu hubungan sewa menyewa itu kan walaupun tertulis tetap ada kekeluargaan yang mungkin jadi agak sulit lah ke depannya. Contohnya misalnya mana yang porsi perbaikan yang adalah kewajiban penyewa, mana yang adalah kewajiban pemilik, itu masih agak abu-abu gitu. Jadi seringkali nih penyewa ada di posisi di atas, di mana dia tuh kadang-kadang misalnya bocor yang menurut dia ini bocor konstruksi nih, harusnya pemilik nih yang beresin gitu. Mereka nggak akan mau beresin, akhirnya pemilik yang beresin. Itu satu. Kedua, biasanya penyewa itu di Indonesia ini ya kurang apik, kurang bersih merawat rumah yang disewa karena ngerasa bukan miliknya. Ujung-ujungnya kalau masa sewa habis, dia pindah, pemiliknya yang kelabakan renovasi, beres-beres semua kerusakan selama ini yang mungkin dibiarkan oleh penyewa. Jadi sebenarnya di Indonesia kebanyakan malah justru posisi pemilik rumah malah lebih banyak ngalah sih daripada yang nyewa. Jadi kalau kita sebagai penyewa di Indonesia ini sebenarnya sangat diuntungkan sih gitu. Itu satu. Tapi di sisi lain tadi kalau kita menyewa terus mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan kita mau menyewa? Apakah benar-benar seterusnya sampai kita menikmati masa tua kita mau nyewa terus? Berarti kan tadi ya harus ada penghasilan pasif untuk bayar sewa. Kemudian nanti kalau kita nyewa terus, ya kita nggak akan pernah punya aset rumah sama sekali. Kalau memang tujuannya tadi ingin kasih warisan ya buat anak ya. Ini menarik. Tadi terkait dengan yield di Indonesia itu rendah. Bahkan kayaknya banyak yang yieldnya itu di bawah 6% gitu. Iya, cukup banyak. Tergantung lokasinya sih. Dulu soalnya rumahku aja yang dulu aku beli itu Mbak Loli, kan aku beli tuh karena waktu itu mereka tuh maksudnya kondisinya juga kurang bagus ya rumahnya, jadi aku bisa dapat di bawah harga pasaran gitu. Jadi aku dapat tuh waktu itu harganya 2,3 miliar. Tahu nggak Mbak Loli apa sewa per tahunnya berapa? Coba tebak. 2,3 miliar. Paling. Aku ada teman rumahnya 2 miliar, sewanya cuma 60 juta setahun. Iya. 70 juta. Dan bayangin dong itu harus potong sama broker juga. Nanti kalau harus bersih-bersih ngecat segala macam.
setengahnya lah yang Iya. jadi balik ke kita Itu cuma berarti setengahnya kan cuma berapa? 3%-an ya? Iya, Iya, betul. 2,sekian%. Iya. Terus juga kenapa aku sekarang masih lebih memilih untuk sewa nih Mbak Loli, walaupun tetap gini ya, kadang orang salah kaprah, disangkanya ketika kita menyewa kita tuh nggak nabung sama sekali gitu. ya. Jadi yang aku jalanin adalah aku menyewa, tapi tetap aku ada uang yang aku sisihin tadi untuk membangun passive income, dan tentu tetap nabung-nabung untuk DP rumah lah ya gitu. Iya, iya. Rumah yang aku tempatin sekarang Mbak Loli, itu kalau beli harganya kan sekian, yieldnya itu kita sewa cuma 1,8% dari harga rumahnya. Aduh, 1,8%. bukan base buy ini, base rent. Iya, base rent 1,8%. Makanya kita waktu itu renov, kita bagusin lah, karena menurut kita sewanya tuh sayang murah ya banget. mau ngerenov Iya, ya. toh balik lagi karena kita tinggal di sana, kita juga pengen rumahnya juga terlihat lebih rapi Iya, dan iya. lain-lain gitu Berarti ya. sewanya long term dong. Long Kalau term. sampai- Jadi waktu itu kita abis jual rumah pertama, kita langsung sewanya tuh 3 tahun gitu. oke. Langsung kita bayar 3 Ya, tahun. iya, Terus iya. ini nanti tahun depan udah mau perpanjang lagi gitu 2 tahun. Nah, kalau misalnya aku KPR nih Mbak Loli, dengan harga rumah yang sama, misalnya kayak rumah aku sekarang yang aku tinggalin, dengan katakanlah DP 20%, tenor 15 tahun, cicilannya per bulan itu bisa hampir 4 kali lipat dari harga sewa per bulan. Oh, oke. Itu kalau fix ya. Nanti Ya, masuk floating, kalau masuk floating, cicilannya bisa 5 kali lipat. Waduh. Jadi aku sama suamiku menganggap sekarang ini masih efisien untuk kita Sewa sewa aja. dulu gitu. Maksudnya bisa dapat rumah yang lokasinya enak, harga sewanya juga nggak terlalu mahal, tapi tetap nanti pasti ujungnya ya mau beli rumah gitu. Mbak Mungkin Loli. settlenya nunggu nanti sekolah anak-anak lebih tinggi ya. Iya, jenjangnya ya. betul. Karena kan ya tadi Mbak Loli aja ketika anak tadi udah sempat ngobrol di belakang kamera, anaknya kuliahnya di Jaksel gitu-gitu. Iya, di Depok. Padahal sebenarnya secara jarak nggak terlalu jauh, tapi karena macet ya. Takutnya dia nggak fokus aja, capek Iya, di jalan. iya, Jadi biar dia benar-benar. fokus kuliah, udahlah kos aja gitu. Oke, nih makin seru pembahasannya. Nah, kalau misalnya terkait dengan rumah nih kan aset, nanti harganya naik. Permasalahannya emang rumah tinggal tuh pasti dijual ya nantinya, gitu. Menurut Belum Mbak Loli tentu. seperti apa? Belum tentu. Iya, kita tuh baru bisa menikmati keuntungannya kalau dijual kan. Jadi kita dapat capital gain setelah ngejual, sama kayak saham. Kalau kita Iya. keep aja ya kita nggak dapat capital gainnya, tapi kan masih dapat dividen. Ya. Kalau rumah kita tempatin, kita dapat dividennya enggak kan? Yang ada malah liability, biaya. Kalau kata Robert T. Kiyosaki ya, dia kan ahlinya properti di Iya. Amerika ya. Rumah yang ditinggali justru masuk ke liability. Kalau di neraca tuh bukan masuk ke aset tapi masuk ke liability, karena apa? Biayanya lebih banyak yang kita keluarkan untuk rumah. Coba dipikir sekarang, rumah tinggal kayak aku ya, rumah tinggalku sendiri. Setiap bulan tuh ada aja masalah kerusakan kecil-kecil tapi sering gitu, misalnya yang keran lah, yang atap bocor lah, yang ada rayap lah. Jadi itu adalah biaya yang harus kita tanggung. Dalam setahun tuh kita harus ada budgetnya terpisah. Selain di luar pajak dan iuran-iuran IPL segala macam ya. Nah, jadi kalau memang kita niatnya mau beli rumah, kita tempatin, itu adalah tujuannya nanti setelah hari tua. Kalau prinsip aku pribadi begitu, adalah untuk hari tua. Iya. Hari tua aku ada tempat tinggal yang nyaman tanpa harus pusing-pusing mikir sewa. Itu intinya sih. Jadi bukan memikirkan, mengharapkan ini naik ke berapa, memang Iya. tempat tinggal yang benar-benar kita sukain, tempat Iya. kita nanti istirahat di hari Iya, tua betul. ya ibaratnya. Itu bukan termasuk aset produktif, Iya. bukan aset investasi. Jadi memang ya untuk kebutuhan hidup kita kan, Iya, iya. sandang, pangan, Pangan, papan. papan. Iya. Jadi itu adalah papan. Oke. Jadi bukan yang penting tuh kita nggak ngitung-ngitung returnnya nanti berapa, Yes. tapi kenyamanan hidup aja sih. Iya, oke. Nah, menariknya adalah kemarin tuh aku ada sempat lihat salah satu konten yang dia itu cukup kaget karena KPR-nya itu masuk floating. Oke. Iya, masuk floating. Dan sebenarnya kan kalau kita sebelum akad, biasanya pihak bank sudah menjelaskan kan Sudah. perkiraan, walaupun ketika floating beneran kita nggak tahu nih berapa tingkat bunga yang ditetapkan, tapi paling nggak gambarannya tuh sudah ada gitu. Iya. Tapi banyak orang tuh yang masih suka kaget. Kaget. Nah, kalau menurut Mbak Lolita, balik lagi, semua orang itu kan punya rumah atau enggak itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Iya. Mungkin ada yang merasa kayak oh ya nggak apa-apa lah, saya KPR aja ngitung-ngitung misalnya keluar cicilan tapi dapat aset gitu, dapat tempat tinggal yang nggak apa-apa juga. Tapi menurut Mbak Lolita ada nggak sih tips untuk mereka-mereka atau sahabat ibu kaya yang mau ambil KPR biar sebenarnya
di masa yang akan datang cicilan ini tidak jadi membebankan, apalagi kan nggak semua orang ya punya kemampuan untuk utang KPR-nya tuh yang maksimum 5 tahun, kebanyakan tuh yang harus ambilnya 15, 20 tahun. Benar. Ya tujuannya kan sebenarnya lebih kepada menjaga cash flow ya, karena apa, tujuan yang lain lebih banyak lagi gitu, makanya terpaksa ambil KPR yang jangkanya panjang. Nah untuk mengantisipasi floating tadi, berarti apa, kita harus bisa proyeksi masa depan ya, walaupun ini mungkin nggak menjamin ya, karena gini, umumnya orang itu kalau ambil KPR mereka ada keyakinan atau bisa proyeksikan nanti tuh mungkin karirnya entah naik atau usahanya mungkin penghasilan lebih banyak lagi, makanya mereka ambil KPR berani. Jadi kalau aku sih selalu sarankan klien yang nanya-nanya mengenai KPR, pastikan kedepannya memang penghasilan kita akan naik, entah dari manapun sumbernya ya. Karena kan kita nggak tahu ya, itu tadi ya floating itu bagaimana kondisinya, belum biaya-biaya yang lain-lainnya. Jadi pastikan kita punya proyeksi ke depan kalau penghasilan kita akan naik terus secara bertahap gitu ya, pelan-pelan, tentunya nggak bisa langsung banyak juga kan. Jadi yang wajar lah, proyeksi yang wajar, setahun bisa naik 10% itu sudah baik untuk mengatasi tadi kemungkinan kenaikan-kenaikan karena bunga yang floating tadi gitu. Kemudian selain itu juga pastikan per bulannya cicilannya itu memang maksimal hanya 3 kali dari penghasilan kita. Oke. Jadi kalau misalnya penghasilan kita sekarang 10 juta, makanya cicilannya coba boleh 3 juta. Oke. Nah 3 juta ini kan nanti mungkin akan naik-naik lagi. Jadi pastikan penghasilan kita juga akan naik mengikuti kenaikan cicilan tersebut kalau memang nanti naik. Kemudian siapkan juga budget-budget untuk pemeliharaan yang ini juga kadang-kadang suka pada kaget ya. Pemilik rumah suka pada kaget, ternyata punya rumah itu biayanya mahal ya, nggak cuma akuisisi rumahnya aja, tapi plus-plusnya tuh banyak banget gitu. Akuisisi rumah kan mulai dari tadi ya notaris, pajak-pajak, pengalihan nama ya, pajak jual beli, itu kan biasanya sebagian dibebankan ke pembeli. Bisa sampai 5-10% dari harga rumah total. Kemudian kalau itu di komplek atau ya perkampungan pasti ada iuran-iuran ya, iuran kebersihan, satpam dan sebagainya. Belum kalau kita harus renovasi atau ada perbaikan-perbaikan karena kerusakan, itu juga harus sediakan dari budget bulanan kita. Nah jadi kalau kita ingin punya rumah itu semua harus disiapin dari sekarang, bukan cuma nyiapin DP aja gitu kan. Kadang-kadang orang-orang cuma DP ada, cicilan cukup ya udah selesai gitu, beres, padahal masih banyak PR lainnya. Nah ini yang kemudian jadi pertimbangan sebagian orang untuk milih sewa karena nggak mau mikirin itu gitu. Nah terkait dengan sewa pasti kan juga ada triknya ya Mbak Loli, karena tujuannya adalah kalau sekarang kita tidak punya kemampuan untuk membeli, tapi suatu saat kita perlu membeli untuk masa tua nanti. Artinya adalah dengan penghasilan kita saat ini, selain kita membayar sewa, kita harus punya uang yang harus ditabung. Kira-kira Mbak Loli ada nggak nih tips untuk mereka-mereka, oke, kalau saya menyewa berapa sih maksimum uang yang harus keluar dari pendapatan saya? Atau misalnya apakah saya harus mempertimbangkan terkait lokasi dan lain-lain? Ya. Mungkin pertama harus dipikirkan adalah value dari rumah tersebut untuk kita ya sebagai keluarga. Karena setiap keluarga tuh value-nya kan beda-beda. Kenapa sih memilih rumah sewa? Alasannya kan harus jelas apa. Misalnya lokasi. Sebenarnya properti itu kan yang penting lokasi. Betul. Nah, lokasi yang diinginkan tuh apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan keluarga, anak-anak, terutama kan anak-anak yang berubah tuh anak-anak. Kalau kita, nah kadang-kadang orang tua suka mementingkan dirinya sendiri, ada yang begitu ya tipenya, ada yang mikirin anak. Nah, kalau orang tua mungkin kemungkinan pindah-pindahnya kecil ya, pindah lokasi kerja. Jadi misalnya nih, aku kerja di daerah ini ya Green Lake, beli rumah di Green Lake, ternyata nanti anak kita pas sudah bertumbuh, ternyata dia pindah nih kemana gitu ya, keluar kota. Nah itu juga harus dipikirkan. Nah apakah nilai sewa yang kita bayar ya itu sesuai dengan value dari rumah yang kita sewa tersebut, worth it enggak gitu. Itu dulu mungkin pertama. Kalau memang iya, bolehlah dipertimbangkan. Nah berapa sih kira-kira biaya sewa yang mungkin masih sesuai dengan kemampuan gitu ya. Ini berarti masuk ke budget kebutuhan kita. Budget kebutuhan kita berapa persen? Misalnya idealnya kan 50-60%. Nah seharusnya budget sewa ini masuk ke situ sih. Nah, jadi memang butuh dana agak besar ya untuk kebutuhan hidup. Jadi tergantung masing-masing, tadi kalau seluruh budgetnya 60 ya mungkin sewanya
maksimal 20% lah Iya, gitu. agar tetap bisa nabung juga ya. Betul, untuk ada hal porsi lainnya. tabungan lainnya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin Mbak Loli? Udah sih itu aja. Oke. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Loli. Terkait dengan ya sebaiknya kan kalau mau KPR diupayakan untuk DP-nya gede ya, jangan sampai 0 DP juga, biar ibaratnya sisa utangnya juga nggak terlalu banyak. Menurut Mbak Loli, strategi yang paling ideal untuk ngejar nabung DP pakai instrumen apa? Oke, menurutku ngejar DP tergantung nih jangka waktunya mau berapa lama. Oke, misalnya 5 tahun deh. Kalau 5 tahun sih masih bebas ya, boleh apa aja bisa. Kalau lebih agresif ya, masih muda, agresif aja sih. Kalau menurut aku kejar aja, boleh ke saham, berani ke kripto, udah paham boleh gitu ya. Itu sih menurut aku yang agresif, kedua itu aja. Kalau misalnya sekarang tuh aku lihat di sosial media banyak yang kalau misalnya ngumpulinnya tuh pakai nabung emas, gimana? Aku tahu itu. Ada plus minusnya nggak sih sebenarnya kalau boleh nabung emas? Boleh banget. Teman-teman untuk orang yang konvensional ya atau konservatif gitu ya. Kalau konservatif, emas itu satu opsi sih. Tadi kalau aku sebutkan saham atau kripto itu kan untuk yang paham aja. Yang nggak paham ya larinya ke emas. Iya. Bahkan ya itu tadi kalau secara psikologis memang ada orang yang pengennya investasi tuh yang ada bentuknya ya. Oh iya. Tapi kalau emas kan sekarang ada opsi lain kan, bisa pakai tabungan digital. Kalau aku pribadi sih lebih baik di spread ya. Aku spread maksudnya adalah misalnya nih target untuk DP rumah 5 tahun lagi, terus kita nabungnya pakai emas. Nah emasnya itu mungkin sebagian boleh fisik atau batangan sebagian tabungan digital. Kenapa? Karena kan ada resikonya nih kalau kita pegang fisik, penyimpanannya pastinya ya. Kita bisa sewa safety deposit box tapi kan butuh biaya ekstra. Simpan di rumah ya banyak resiko. Kemudian spare antara harga jual dan buyback itu lumayan besar kalau untuk yang emas batang. Dibandingkan emas digital. Lebih kecil. Terus emas digital juga sekarang brandnya banyak kok. Kalau dulu kan ya itu aja ya. Sekarang brandnya banyak. Jadi bisa kita diversifikasi lagi ke beberapa jenis brand. Jadi emas tuh juga bisa didiversifikasi, bukan emas tok udah gitu enggak. Emas fisik, emas digital diversifikasinya. Emas digital bisa dibagi brand-brandnya, emas fisik juga kita bisa beli beberapa brand. Toh kan nggak mau dijual ke luar negeri juga kan. Kalau luar negeri kan hanya satu brand itu aja yang bisa. Kalau brand lain mungkin lebih bernilai kalau dijual di Indonesia. Ya kita bagi-bagi aja untuk diversifikasi, jaga-jaga gitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kayak waktu itu kan pernah ada isu ya yang katanya pemalsuan. Menjaga itu. Terima kasih Mbak Lolita atas ngobrol-ngobrol insight-nya hari ini. Seru banget, jadi banyak pelajaran. Terima kasih sahabat Ibu Kaya yang udah nonton podcast kita episode kali ini. Aku mau ngingetin untuk subscribe YouTube Ibu Kaya dan jangan lupa untuk nonton episode-episode podcast Ibu Kaya lainnya. Aku Olivia Louis pamit undur diri. Bye.